Ya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah cara mempertahankan rumah tangga jika suami saat berantem pasti bilang kata pisah, tapi setelah tenang dia menyesal dan minta maaf terus minta balikan, dan itu terjadi terus menerus Berulang. sampai saya sudah lelah berpikir apakah dan berpikir untuk berpisah. Apakah keputusan saya ini tepat atau tidak, dan sejauh mana saya harus bertahan kalau saya masih harus mempertahankan rumah tangga? Baik. Jazakallah khair. Saya sarankan untuk yang sedang ada masalah, kemudian kefikiran cerai atau bertahan. Ada satu video saya, durasi sekitar 28 menit, singkat aja nggak panjang, 28 menit. Itu judulnya apa? Apa judulnya? Saya lupa. Apa? Coba di WA saya, judulnya antara bertahan atau berpisah. Cari di YouTube kami, ada. Jadi kapan kita memutuskan bercerai dan kapan kita memutuskan untuk bertahan. Itu ada stepnya, ada tahapannya, dan ada pertimbangan ilmunya. Kapan harus berpisah, kapan harus mempertahankan. Nah, tapi sekarang saya jawab pertanyaan ini. Suami setiap marah ngomongnya apa? Pisah. Ibu-ibu perhatikan, cerai itu ada dua. Ada hakiki. Hakiki itu kalimatnya terang-terangan. Cerai, pisah termasuk. Atau kalimat kamu bukan lagi istriku. Itu kalimat cerai yang shorih. Shorih itu apa? Jelas. Seriusnya jatuh cerai, bercandanya pun juga jatuh cerai. Maka jangan main-main. Itu cerai dengan kalimat shorih. Shorih itu artinya jelas. Maka apapun yang terjadi, cerainya jatuh. Yang kedua, kinayah. Kinayah itu pakai kata kiasan. Misalkan, aku pulangin kamu ke rumah ibumu. Itu kiasan. Atau kalimat, saya tidak cocok lagi dengan kamu. Atau kalimat, nampaknya rumah ini sudah tidak perlu kamu. Rumah ini tidak membutuhkan dirimu. Maka cerai dengan kalimat kiasan itu dikembalikan kepada orang yang mengucapkan. Niatmu apa? Kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Kalau niatnya tidak cerai, maka tidak jatuh cerai. Tapi wajib jujur. Kenapa wajib jujur? Karena setelah ini itu terjadi halal atau haramnya hubungan setelahnya. Kalau sampai dia bohong, dia tanggung jawab. Nah sudah, kalaupun jatuh cerai, maka ingat, cerai itu bukan kemudian saya cerai kamu langsung pisah. Enggak. Cerai itu ada tahapannya. Talak satu, itu suami istri masih sah sebagai suami istri. Ingat, jadi ketika misalkan ya ada di antara perempuan yang suaminya bilang, kamu saya cerai. Itu enggak boleh, dia tiba-tiba langsung kemas-kemas, barangnya dikemas, dia bawa tas, dia pulang ke rumah orang tua. Enggak boleh. Talak satu baru jatuh setelah masa iddahnya terlewati. Masa iddah itu berapa? 3 kali suci dari haid. Maka menceraikan istri itu ada waktunya. Ketika dia suci dari haid dan sebelumnya tidak digauli. Karena kalau suci dari haid tapi sempat digauli, maka tidak boleh menceraikan di waktu itu. Harus nunggu bulan berikutnya. Nunggu dia haid lagi, kemudian disampai suci dari haidnya, kemudian tidak digauli, baru boleh dicerai. Tujuannya apa? Biar menghitung masa iddahnya mudah. Nah, setelah haid pertama, haid kedua, haid ketiga, suci dari haid yang ketiga, baru mereka resmi bukan lagi suami istri. Si istri wajib keluar dari rumah suaminya. Nah, tapi kalau masih talak satu dan masa iddahnya belum terlewati, maka dia masih resmi suami istri. Kalau suatu malam suaminya pengen ya biologis lah ya, maka apa? Terus suaminya mendatangi istri, itu tidak perlu istri nolak. Kamu sudah ceraiin saya kemarin, nggak bisa. Karena selama di masa iddah, suami berhak untuk rujuk. Dan rujuk itu dengan 2 cara. Nomor 1, dengan ucapan, saya merujuk dirimu tanpa wali, tanpa saksi. Yang kedua, dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu apa? Tutup mulutnya, tarik ke kamar,
tidurkan dia di ranjang, lakukan apa yang Anda inginkan. Itu otomatis apa? Rujuk. Nah, maka untuk perempuan yang punya kasus seperti ini, setiap dia marah, dia ngomong pisah, itu jatuh cerai. Dan marah di dalam perceraian dibagi 3. Ingat, biar nanti bisa memisahkan. Marah di dalam perceraian, jatuh atau tidaknya cerai oleh ulama dibagi berapa? 3. Nomor 1, ghadhabun yudhibu al-aql, marah yang sampai orang itu akalnya hilang. Cara menentukannya bagaimana? Setelah dia sadar dari marahnya, dia tidak ngerti tadi waktu marah ngomong apa. Maka yang seperti ini cerainya tidak jatuh. Marah yang menghilangkan apa? Akal. Cara melihatnya bagaimana? Dia tidak ngerti tadi waktu marah dia ngomong apa. Maka yang seperti itu cerainya tidak jatuh cerai. Yang kedua, marah khafif. Khafif itu ringan, emosi, tapi dia ngerti ngomong apa. Dan dia tahu konsekuensi dari omongannya, maka cerainya jatuh. Yang ketiga, marah pertengahan. Yang ketika dia sedang emosi, dia ngerti ngomong apa, tapi setelah dia sadar, dia menyesal. Ini menurut Ibnu Taimiyah cerainya tidak jatuh. Nah, maka ucapan seperti ini untuk lebih amannya itu ditanyakan kepada suami, kamu ngomong seperti itu sadar apa tidak? Kamu ngerti nggak konsekuensinya apa? Kalau dia sadar, dia ngerti konsekuensinya apa, ketika itu terulang, maka bisa jadi terhitung talaknya sudah 3. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka hati-hati dengan ucapan talak ini.